Ada cerita apa hari ini kawan-kawan semuanya? Malam ini malam yang tenang di mana? Besok itu hari ini malam Minggu ya? Malam Sabtu aja. Hari ini Iya malam Sabtu pun. masih malam Sabtu. Malam Sabtu. Masih Sekarang hari Sabtu. Sabtu. Udah Malam Minggu. Jadi ada masalah sih ya. Laki-laki tidak bercerita tapi boleh sampurna. Memang belum ada topik karena masih satu batang. Karena Topika lagi sibuk nyari lirik, Cot. Terangkanlah. Teng. Jadi ya kalau buat lu udah punya pasangan, udahlah satu aja, masih banyak. Mengapa sih? Pengen dibilang apa ya? Pengen dibilang laku tapi kayak murahan. Gimana ya? Bingung sih kadang. Iya, ini saya lebih bingung lagi nih bakar pakai apa ya? Ya itu korek, Cok. Lu tau gak sih tiba-tiba manusia ini nelfon gua lagi gawe. Gua kata ngapa kali di nelfon, udah nyampe kali di rumah gua. Taunya, "Mek, lu tahu gak buruan balik gitu." Ada berita apa nih? Soalnya ada yang lagi gempar dari sore. Parah itu mah. BMKG tuh sampai ikut goyang, Mek. Anjing. BMKG langsung nge-tweet. Iya. Uncok mendoshot nih. Iya, gua Apa? mau schedule jadwal ke Bandung, nggak jadi jalan sore. Jadinya malam. Nah, kemungkinan berarti Balik gawe itu langsung cus. Paling beliau yang nganterin gua ke Grogol. Jadi Bandung tetap jadi, cuma gua sendiri. Ya. Itu dia. Nah, saksikan beliau liburan di Bandung ya. Nggak liburan aja, menghadiri acara pernikahan. Sih. Kayak orang penting banget gue. Lu kan sebagai karyawan nih, Emek, ya kan? Bagaimana lu menyambut? Oke, kita lihat lagi. Ayo bacakan dulu. Tok MK resmi ubah UU Cipta Kerja pelajar, mahasiswa dan para pencari kerja dan pekerja wajib tahu. Asik. Perjanjian kerja kontrak sekarang diperpanjang. Waktu kerja 5 hari. Emang sekarang di perusahaan tuh rata-rata 5 hari, cuma beberapa perusahaan emang Masih 6 hari. Dan ada malah yang 42 43 Iya 43 Iya, dong. 43. Itu mau kayaknya CEO doang doang. Ada 42 juga, Cok. Itu pabrik kaleng. Oh iya. Pabrik kaleng 42, Cok. 42. 42. Jadi dia 4 hari kerja, 2 hari libur. Satu harinya? Iya, jadi 4 hari kerja, 2 hari libur. Nah, terus dilanjut lagi kerja gitu. Jadi kok gitu? liburnya nggak misalnya kan, kalau misalkan bisa ditentuin hari Sabtu atau hari Minggu. Kalau ini kan enggak, jadi misal lu hari kerja hari Minggu mulai. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari. Jumat, Sabtu libur. Terus ntar gitu lagi, terus ntar dirubah lagi. Oh, sistemnya rolling. Ntar tiba-tiba hari Rabu libur, ntar tiba-tiba hari ini. Paham. Tuh. Gue baru tahu anjir. Wih gila, upah gaji tuh mencakup pangan, pakaian, tempat itu kayaknya nggak mungkin deh. Apa yang nggak mungkin? Karena gini, Cok, mencakup pangan, pakaian itu sudah menjadi upah yang seharusnya upahnya cukup, maksudnya. Oh, misalkan nominal goceng nih 5 juta, 5 itu juta. udah mencakup itu. Udah mencakup itu. Sebenarnya karena kan apalagi mau ditambahin, memang kita mau beli baju terus, kita makan juga cukup. Iya kan, kalau misalkan pangan kan jaminan hari tua, ini sesuatu hal yang tidak mungkin. tunjangan. Nggak mungkin aja. Ya ini nggak tahu ya sumbernya fakta atau enggak ya, cuman ya gue dapet dari IG. Tuh pesangon gitu. PHK. Lah kalau misalkan yang kena PHK gara-gara masalah, masa dikasih pesangon juga? Kan nggak mungkin. Tenaga kerja asing mau dibentuk sebagai undang-undang terpisah, menginstruksikan agar dewan mengupah dibentuk kembali yang berfungsi untuk memberikan masukan terkait penetapan upah. Jadi ya ini masih kabar tuyul kalau kata anak pondok, kabar-kabar burung. Iya, lalu lalang gitu kan. Masih belum pasti, ada faktanya. Iya. Ya kan gue dapat dari IG gitu kan, ya gue nggak tahu. Tapi gimana tanggapan lu, Mik? Sebenarnya udah bagusnya sih. Nguntungin gak sih?
Kalau kayak gitu lu malah nguntungin pekerja banget, Cok. Ya Tapi malah lebih merugikan yang tidak bekerja sama sekali. enggak dong, kan itu ini ya yang apa tadi tuh, Sekarang angka pengangguran lebih besar dibanding angka pekerja. Dan sekarang banyak anak-anak yang SMA nih sosokan anjing. Masih SMA. Tuh gue pengen kerja, gue kasih tahu sama lu mendingan fokus sekolah deh anjing. Usah bader-bader anjing. Nyari kerja enggak segampang segampang itu kau melamar kerja. Kalau bapak lu yang punya PT sih nggak masalah. Ini minta aerok nendang pintu. coba subjeknya jangan aerok Mek. PCX kali. Itu lebih masuk kan, maksudnya begitu. Aduh. Aerok aja dah, aerok. Tapi jangan aerok juga dong. Yang X-Max. Ya, aduh iya juga, jangan juga. Beat yang murahan beat. Beat kan nggak bisa head on, Mek. Iya. Pesmet. Pesmet yang nendang pintu. Lens yang renge-renge. iPhone maksa Inter. Ya kalau bisa pendidikan dulu aja dibenerin. Anak-anak SMA rokoknya Sampurna Mil LA. Buset gua kata nyari duit lu kata. Enak kali. Kalau masih sekolah mah udah Pak. Gua aja nih berani ngerokok pas udah kerja aja. Pas udah gawe, udah ada penghasilan. Maksud gua ngerokok mahal lah ya. Ngerokok enak tuh pas udah emang penghasilan gua tuh ada tetap, terus juga pasti gitu loh. Ngerti gak? Iya Bang. Bukan yang emang belum ada penghasilan apa-apa, masih ngerintis, kayak ibaratnya gue juga masih ngerintis. Dan mak gue ngomong sempat ngobrol, nggak apa-apa biarin dia ngerokok udah kerja ini. Iya. Jadi nggak ada ruginya buat mak gue dong. Udah nggak minta, nggak maksa juga. Iya. Iya. Gue mau berhenti terserah gue, mau ngerokok terus terserah gue. Cuman nggak cuma ngasih tahu, daripada beli rokok setiap hari yang satu rokok itu 35.000, kamu sehari ngerokok 2 bungkus 70.000. Kalau dihitung seminggu berapa? 2 hari aja udah 140.000 buat tabungan masa depan. Asik banget. Iya betul sih. Jadi ya itu duit buat jadi janjang selanjutnya kayak mau kuliah. Itu bagus. Minimal buat buka usaha lah. Karena kan nggak mungkin dong lu kerja selamanya. Iya. Ada batas usia memang yang sudah sekarang 40 tahun ya maksimal ya? Iya kan? 35 40 kan? 40 aja setahu. Pensiunnya sekarang 60 tahun. Jadi kalau lu sekarang kerja terus duit lu habis-habisin buang-buang. Wah, Mek. Sayang banget, Cok. Iya, sayang bener. Ngerugiin waktu. Iya, waktu jadi, yang harusnya dimanfaatin sebaik-baiknya. Terus pas begitu kita udah umur 30, 35 gitu. Itu udah berasa dah. Apalagi yang udah nikah ya. Itu makin berasa, Cok. Kebutuhan anak semakin mahal. Setiap zaman tuh 100.000 gocap tadi. Berasa berapa? Iya, nasi goreng 2. Air. Ini 2 nih. Air 1, itu aja udah sisa berapa tuh? 4.000 tadi. Sisa 4.000, 50.000, Mek. Cuman dapat apa? Nasi goreng, air. Buset ya. Kayaknya perasaan pas kita SD begitu. Iya, dulu 50.000 banyak banget. Anjing berasa orang kaya gue. Asli. Set sekolah bawa 50.000 bawa cepek. Ke MTS gue bawa cepek. Bisa nraktir berapa orang? Ada kali hampir sekelas. Hampir sekelas cepek. Sekarang 1.000, 2.000 udah gak ada harganya. Udah gak ada rasanya 2.000 sekarang. Gila lu. Rokok ini aja 2,5, 2.000 masih kurang gope. Nah itu 2,5 ini 35.000. Sekarang 36. 36.000 di Indomaret. Oh iya nih. Di bandara 44.500. Madura doang 35. Oh masih stay dia? Stay Madura. Ini 36 nih.
sedikit keteng lagi. Rokok paling tersohor lo ini bisa dibilang. Iya. Orang-orang kaya doang ini justru dulu yang beli. Pemikiran Madura. Ini kalau misalkan gue nggak keteng, pembeli jarang pegang omongan gua. Karena rokok enak nih. Karena rokok enak. Terus rokok kalau misalkan kita beli setengah terus dapat bungkus ya udah dibilang sebungkus kita beli. Iya betul. 2,5 sekarang 2,5 dikali 16 batang 40.000 lebih. Ini 36 satu ininya. Masih untung 4.000 dia. Gitu dianggapnya emang rokok tersohor banget aja. Di mari juga pas begitu gua nongkrong di warkop itu. Iya ngeliat ini kan ngeliatin langsung. Sekarang syukuran Sampurna Mil gitu. Biasanya Jarum Suprom juga. Emang hidup tuh kudu ada tahap proses di mana. Berarti gini juga Mi. Orang yang bener-bener beli Sampurna Mil ya. Itu berarti orangnya udah naik tahta. Iya, udah Cok. Naik tingkat, Cok. Udah jelas naik tingkat. Enggak naik tingkat sih, lebih kayak naik satu tangga. Naik satu tingkat. Pasti lu bisa ngebedain juga. Tapi gue nggak merasa naik tingkat karena emang jujur aja gue pertama kali beli dulu sempet, bukan dulu sih, beberapa bulan yang lalu sempet gue merasa ngap beli ini, berasa ngap banget. Iya, karena jadi sayang gitu loh, disayang ngerti gak? Rokok baru segini matiin bentar. Jadi kayak sebungkus itu bisa 2 hari. Terus juga gue beli jarang, akhirnya udah itu nggak beli rokok yang rada murah dah. Magnum Gedor. Magnum Gedor kan sedikit keteng. Tuh gue kan ngap gue nih rokoknya gede, bukan masalah duitnya, rokoknya gede. Rokoknya gede, tebel. Udah gue beralih ke filter yang bisa beli 1-2 batang. bukan Magnum filter apa? Gudang garam filter sama gudang garam Surya. Terus gak masuk. Set udah ganti Marlong kemarin sempat pakai Marlong. Tuh gue beli yang 12 batang, 16 batang, beli 20 batang. Ya kalau ada lah. Terus. Magnum beli Marlong, set. Aduh kata gue ngap juga ya. Udahlah. Gaji pertama. Bak. Coba lagi beli mil. Masuk. Buset, tuh gue enak banget ini kerja mil. Sampai sekarang udah 3 bulan gue pakai mil. 3 bulan gue pakai mil udah. Iya, dan orang lah tuh gimana pasti kan kayak mil nih gitu kan. Ya dari situ terbukti, maksudnya dari rokok aja ya. Dari rokok aja tuh orang bisa mandangnya tuh lu tuh punya lah. Tapi nggak semuanya, Cok. Kadang ada orang yang bener-bener maksain banget. Iya, pasti bisa ngebedain juga, Mek. Orang yang bener-bener belinya ibarat kata kayak udah beli aja gitu, sama yang maksa pasti beda. Coba sekarang gue mau nanya perbedaannya apa? Yang pertama, Mek, kalau yang dari gue ya, gue kan pengguna juga nih ya. Dan waktu itu gue maksa emang belinya. Orang yang beli maksa itu makanya lebih irit daripada orang yang beli langsung ber aja. Lebih irit dia makanya, Mek. Sehari itu bisa cuman sebatang, bahkan setengah batang, karena ini mahal. Sedangkan orang yang udah war-war baik kayak lo ya sacut kayak gitu nya. Ngebedainnya karena gue waktu itu begitu. Tadi malah pas ini kan ketinggalan nih, gue nggak bawa kerjaan, gue nggak tahu, cuma gue baru tahunya tuh tadi pas sampai sono. Gue ketinggalan nih, masih ada nggak ya? Gue juga lupa-lupainnya tadi gue beli nggak ya? Malah gue sampai rumah tadi gue pengen beli lagi. Terus pas tadi ngeliat, oh masih ada deh, besok aja. Pasti juga pagi ntar habis. Iya kan, maksudnya bisa ngebedain kan orang yang free will bener-bener kayak berada gitu sama orang yang bener maksa buat beli rokok ini. Tapi gue pernah sih kayak gitu, gue maksain. Emang diirit-irit anjing. Iya kan? Kalau udah sisa 3 batang nih, iya pikir buat pakai apa lagi ya gitu. Habis ngapain ya? Beli apa lagi ya? Aduh masa gue downgrade. Nggak lucu banget. Bagi kalian,
kalian semua nih masih sekolah, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Sumpah, jujur aja, karena emang penyesalan tuh di akhir, Ya. serius. Terus juga apa ya, di balik semua perjalanan lu tuh pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya, ada aja gitu. Ketika lu sadar, oh kalau gue kemarin kayak gini, mungkin sekarang gue begini gitu, ngerti gak? Kayak gue kemarin nggak jadi ke Turki, harusnya gue ke Turki kuliah di sana, fokus di sana, cuma karena ya udah, karena apa kemarin, karena perempuan kali ya. Enggak. Dan memang harusnya gue kuliah di sana. Terus gue mikir-mikir lagi, kalau misalkan gue kuliah di sana, biaya hidup di sana lebih besar. Sedangkan keluarga gue yang emang sedang di ujung tombak waktu itu. Dan ternyata emang benar, selang beberapa lama itu bangkrut. Terus akhirnya disitulah pemikiran kita tuh kayak, oh ternyata ada hikmahnya, oh ternyata gini. Dan ternyata waktu gue SNBT itu gue memang sudah 1000% yakin gue bakal masuk kuliah. Ternyata apa, gue gak masuk SNBT. Memang awalnya sedikit kecewa, tapi setelah dipikir-pikir lagi, oh ternyata ada baiknya. Ada baiknya, gak selama yang kita pikirkan baik itu baik menurut Allah. Iya, rencana yang menurut kita baik, plan yang menurut kita baik, oh gue ambil jalan ini mungkin terbaik, ternyata ada lagi loh yang lebih terbaik. Tuh. Gue tuh pas dari semenjak SNBT tuh gue udah nyari kerja usaha, nggak di mana-mana tuh nggak diterima, sampai akhirnya terakhir gue udah bener-bener, kalau misalkan gue nggak diterima juga, gue harus nyari kemana lagi. Itu langsung, ayolah gue kerahin semua usaha gue kerahin semuanya. Jadi effort kita untuk diri kita tuh harus lebih besar dibanding effort kita ke orang lain. Walaupun ke effort kita ke orang lain itu besar, harus jauh lebih besar effort ke dalam diri kita sendiri. Udah effort, usaha, sabar. Kuncinya sabar. Lu nggak dapat kerja di sini, sabar dulu, tahan, nggak apa-apa, nggak usah marah-marah, tahan. Udah disiapin kok semua sampai akhirnya plek. Nih gue kasih lu. Waktu yang bermain. Nih gue kasih lu, udah gunain waktu lu sebaik mungkin gunain. Makanya sekarang ya udah gue jalanin aja, mau seberat apapun udah gue jalanin aja, karena lebih capek nyari kerja ketimbang kita kerja. Dan lebih nyesel lagi ketika lu tidak mempergunakan waktu lu dengan sebaik mungkin, sekolah atau apa, mondok, atau ya intinya tentang pendidikan, hal pendidikan yang emang itu tuh sangat berpengaruh buat diri kita sendiri. Berpengaruh banget sama orang tua sih. Terus sholat sih. Sholat. Jangan nggak sholat. Sholat. Tapi ini kan demi kebaikan viewers kita kan mengedukasi, iya kan? Kita mengedukasi adik-adik kita supaya adik-adik kita tidak terjerumus seperti kita, tidak menjadi seperti kita. Kan Allah ngomong, perbaiki sholatmu maka akan aku perbaiki hidupmu. Itu. Tapi kenapa banyak orang punya pemikiran kayak gini, gue setiap sholat terusan sholat, malah hidup gue tuh berasa berat, berasa banyak masalah, berasa ini. Beda ketika gue tidak sholat sama sekali, justru hidup gue lebih enak tidak sholat. Wah, itu salah. Karena dari segi sholat itu juga kan gini, berarti itu kalau misalkan sholat terus nih, habis itu emang ujiannya malah tambah makin berat, berarti itu Allah sayang sama lu. Berarti Allah sayang sama lu, Allah tahu pundak lu kuat. Iya, karena kan balik lagi ada ininya kan, ada kata-katanya kan, kalau
Allah tuh nggak akan ngasih ujian ke hambanya kalau melainkan hambanya itu sanggup. nggak sanggup kan. Nggak sanggup, Melainkan hamba itu sanggup ya untuk kuat lah menjalani. gitu kan. Tuh. Gitu. Intinya berusaha untuk menjadikan diri kita lebih baik. Ketika lu disakiti perempuan, ketika lu kecewa sama dunia, ketika lu kecewa sama orang sekitar lu, cukup lu pendem, cukup lu alhamdulillah. Justru dengan kita mengucap seperti itu, artinya kita tuh sangat bersyukur dikasih yang namanya ujian. Karena kalau misalkan kita nggak dikasih ujian, ada istilah istidroj. Apa tuh? Istidroj itu Allah kasih kenikmatan buat pendosa. Nah, istidroj. Makanya kenapa banyak artis sekarang yang hidupnya tenang, apa ini. Istidrojnya udah parah. Makanya perbedaan orang yang tidak sholat sama yang sholat itu beda. Lu lihat deh orang-orang yang non muslim, hidupnya dia gimana? Sukses, makmur. Iya kan? Allah kasih di dunia, tuh rasain tuh, tuh blok ibarat tuh gua kasih harta ini gua kasih semuanya. Tapi ntar lu lihat di akhirat, begitu sama aja kayak orang Islam. Nanti lu gua kasih ini, gua kasih itu, gua kasih ini, gua kasih itu. Ntar ya tunggu pembalasan. Karena itu bahkan ketika kita berbuat maksiat pun malaikat tuh udah ngomong, ya Rob, apa saya cabut aja nyawa manusia ini? Tahu? Jangan. Pasti dia bertobat. Pasti dia bakal balik kepadaku. Begitu baiknya Allah. Tapi kadang hambanya aja sih. Usahakanlah jangan terlalu terjerumus sama dunia, terpuruk. Jangan juga terlalu fokus sama satu hal. Masih banyak hal lain yang belum lu cobain. Apalagi anak-anak SMA sekarang, mau perempuan, mau laki, mau ya balik lagi make. Setiap gue ngeliat anak di bawah gue tuh, umuran di bawah gue tuh, gue selalu punya pikiran, duh, dia belum ngerasain kali. Belum ngerasain emang. Dia belum ngerasain kali. Ternyata itu yang dirasain sama orang tua ke kita. Makanya orang tua banyak ngasih tahu anjing. Dan ternyata kita orang tua itu anjing sekarang. Berarti bener kata-kata orang tua yang dulu sering bilang tuh, ntar kamu bakal ngerasain kok jadi mama, ntar kamu ngerasain kok jadi papa. Iya, ya betul. Nggak ada salahnya. Cuman jangan jadi patriarki. Ya. Jangan punya pemikiran kolot. Jangan punya pemikiran tuh kayak ya lu tua lu bener gitu. Enggak juga. Justru gue dapat ilmu dari orang tua umurnya 70 tahunan. Dia sering bolak-balik Amerika Indo. Beliau bilang, walaupun beliau bukan agama kita, beliau bilang gini, setiap manusia itu udah ada porsinya masing-masing. Cuma bagaimana kita cara mendapatkan porsi kita itu. Terus juga yang tua menghormati yang muda menghormati yang tua. Dunia bakal seimbang ketika itu semua terjalani. Makanya beliau bilang saya mengambil pelajaran dan mengambil ilmu dari adik, dan adik pun begitu sebaliknya, mengambil pengalaman hidup saya yang sudah saya lewatin berpuluh-puluh tahun dan mengambil ilmu saya sedikit demi sedikit. Wah, itu bener-bener momen-momen langka sih. Iya benar. Momen langka. Enggak setiap hari ada. Enggak setiap hari ada. Dan enggak setiap waktu kita ketemu dengan orang seperti itu anjir. Di situ pikiran gue terbuka, Cuk. Bahwa emang hidup tuh harus saling mengasihi, menghormati. Ketika kita sudah memegang itu semua, orang akan menghormati kita, orang akan segenin kita. Tanpa harus kita tunjukkan bahwa kita ini disegenin. Enggak. Orang tuh pasti bakal
tahulah value-nya orang tersebut. Terus orang kan banyak yang tidak beradab, tidak berakhlak. Seperti Om di atas itu. Nah ini juga nih yang gue bahas ke tadi tuh sama temen gue. Dia kan ngambil jurusan kuliahnya kan perguruan ya. Terus dia ngadain kan kalau kuliah itu kan kayak apa sih namanya datengin sekolah-sekolah gitu kan, guru kan namanya juga. Ya udah tuh. Nah dia cerita dia disamperin sama satu anak kelas 2. Datang kucuk kak apa Riz gitu gue denger ceritanya be ya kelas 2 lo Mek. Itulah ya pentingnya juga balik lagi pendidikan, terus akhlak sopan santun. Tuh. Apakah pantas gitu ada orang yang lebih tua digituin, diginiin loh. Anak bocah kelas 2 SD. Itu juga udah menjadi satu hal yang nggak asing gitu. Nggak asing karena, sekarang. Iya sekarang karena di perkembangan teknologi semakin babi. Handphone terutama semakin babi. Dan tontonannya itu Skibidi Toilet. Gedado. Kayak gitu tuh. Tontonannya bocah sekarang kan. Mau kelas 1 kelas TK bayi pun kayaknya bayi juga nonton gitu. Cocomelon. Ya, Cocomelon masih sedikit ini lah. Iya, masih mendidik. Yang nggak tahu juga sih, gue nggak pernah nonton soalnya. Cocomelon itu masih seru, Cok. Masih seru ya. Karena gue juga sering nonton Cocomelon. Upin Ipin lah yang paling berpendidikan. Dari kita kecil, Upin Ipin banyak ngajarin kita hidup, Cok. Ya. Bener. Banyak banget gue ngambil pelajaran dari Upin Ipin tuh. Upin Ipin, terus apalagi Bobo Boy, terus SpongeBob. Dulu waktu kecil kayaknya kita ketawa nonton SpongeBob. Sekarang udah gede kayak kalau diresepin lagi nih kata-katanya. Oh iya juga ya. Nih. Oh iya juga gitu. Ternyata ini bukan film anak-anak. Bukan film anak-anak. Oh, dari segi teksnya ya. Bukan. Apa dari segi ini film anak-anak tapi yang mensirat untuk kita menjadi dewasa. Anjing. Tuh. Upin Ipin juga sama, Mek. Tersiratnya tuh bahwa jadi dewasa gini loh. Makanya kenapa Upin Ipin kecil terus. Pantesan gak pernah gede. Karena pemikirannya udah dewasa duluan. Terus juga apa nih ya? Kalau dia dewasa pasti dia bakal ada episode yang anjing ini banget hidup. Gini buat hidup. Terus pasti ntar Memi masang SW. Mail tak semanis dulu. Widih. The point is ya ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak ya semuanya lah gitu kan. Ya tontonannya yang sesuai aja lah. Jangan kita terkotori sama tontonan-tontonan sekarang yang enggak mengedukasi. Apalagi sekarang tuh brain rot yang lagi booming tuh brain rot. Tau gak sih lu? Number 1. Sticking out your giat for the blank. If you said the Rizzler, you got Skibidi Sigma Riz. Number 2. I'm 5'8" at 16 years old, am I blank? If you said cooked, you are goated. Itu konten-konten sekarang gitu. Brain rot, Skibidi Toilet. Habis itu anak kecil nontonin orang main Roblox. Sekarang tuh anak kecil nonton toh. Mau disapu tapi fakta. Ya sih. Ya itu lah. Intinya. Iya kan anak. Iya bener sih. Anak kecil sekarang udah paham bagaimana cara membuat anak kecil, Cok. Oke, the point is adik-adik sekalian, tontonlah sesuai apa yang kalian. Jangan dicontoh. Gimana ya maksudnya? Tontonlah tontonan yang emang itu di umuran kalian lah. Dan gue mau ngasih saran buat ibu-ibu, pokoknya buat para orang tua deh. Zaman sekarang tuh ada namanya Family Link. Apa tuh? Aplikasi yang buat ngontrol HP anak. Oh iya tuh, itu berguna banget tuh. Iya benar-benar.
Itu tuh, ada. di situ ada pengaturan beberapa jam yang harus dipakai. Terus nyala HP kapan, mati HP udah mulai mati tuh udah di on time pokoknya mati. Terus tontonan itu bisa dikontrol, buka apa aja bisa dikontrol. Iya. Itu ada sekarang. Makanya perkembangan teknologi sekarang itu ada positif ada negatif. Kita ada dua sisi bagaimana cara kita menanggapi sebuah perkembangan teknologi sekarang. Ya. Contoh kecil aja. Sekarang kita lebih mudah mengakses semuanya, pembayaran, terus cari apapun ada, beli barang ketika kita memang tidak mau keluar. Terus sekarang juga emang kalau nggak mau ribet, Iya. tinggal Intinya dipermudah lah iya, sekarang tuh zamannya, dipermudah. zaman permudah. Justru gunakan itu sebaik mungkin. Hal positif, jangan buat nipu orang. Jangan buat nipu orang gitu. Terus juga slot udah masuk anak SD. Iya kan. Iya cok, Ih. judi slot udah masuk anak SD. Oh iya, gue tahu. Judi slot udah masuk anak SD. Itu udah parah. Makanya udah gila. Dari dulu nggak sih? Emang dari dulu. Gambling tuh dari dulu nggak sih? Apa? Gambling Gambling tuh dari dulu aja. enggak, maksudnya slot, benar-benar slot. Oh bukan. Oh iya. Slot. Judi slot yang Serius? Yang masuk? serius, cok. Banyak orang tua yang komplain. Lu udah tahu? Anaknya depo anjing, depan depo. SD kelas 6, kelas 5. SD kelas 6 masih Main gundu. kagak, gue main game. Tapi kalau sebenarnya dari kita kecil tuh kita udah diajarin judi. Iya, kalau gambling dari dulu udah ada. Gambling apaan? Gambling tuh judi ya. Gambler. Game. Gambling kan otomatis juga sama aja kayak judi ya. Gambling tuh. Oh. Iya. Gambling dari dulu udah ada. Contoh kecilnya tuh yang di warung si Om. Iya. Tarik. Ya nggak ada. Terus Ambil, juga gesek. bayar lagi. Gesek. Ya Oh Jong. iya tuh, iya. Wah Jong dapat permen. Habis itu apa lagi dulu ya? Ini. Taruhan. Itu Ayo tuh- ceng gocap gitu. Ya, dan paling sering emang itu inian gue pernah nemu tuh yang kayak di US biasanya tuh yang 3 cup tuh isinya cuman kayak batu atau bola kecil terus diginiin ayo buat ada di mana bolanya, nggak ada, ya udah duitnya buat si ibaratnya Iya. bandarnya Supplier. bandarnya masang lagi ini lagi. Gambling itu dari dulu udah ada. Emang udah ada. Slot kan baru. Slot itu kan karena emang teknologi kan. Cuman itu kalau udah nyampe bocah SD mah Udah parah. udah ini banget Sob. Emang udah parah cok. Efek lingkungan juga nggak sih, nyontoh orang, Ya, iya. nyontoh orang yang lebih tuanya nih. Kayak mungkin abangnya tuh, mungkin bapaknya. Ya kan udah banyak. Faktor lingkungan juga sih kalau itu. Cuman kalau udah nyampe anak SD mah udah parah Sob. Bukan udah parah, udah bener-bener parah. Udah anjing. belangsak banget tuanya. Ya, iya. Gila loh. Teguh anjing bocah. Udah paham. Ya dari judi aja seberapa kian persen sih lu menang gitu. 1/10 juta ribu. Sekalipun lo menang itu cuma sebentar Cak. Gak mungkin tuh bertahan lama. Lo mainin lagi gue WD 1 juta, lo mainin lagi habis dalam hitungan detik ya. Udah gitu Iya, aja. contoh sih Dalam sekejap mata itu udah hilang. sampai begini Ditambah lagi ada lagi Mek, lagu kemenangan. Teter itu. Kalau nggak masang itu nggak bakal kena tuh. kesukaan Zeus. Suka anjir.
Itu Udah tahu loh ya. Udah nyampe anak SD yuk. Gila. Kacau banget. ini tahun ini. Bagaimana tahun berikutnya? Apakah mungkin Indonesia menjadi Indonesia emas? Indonesia emas ya ini kayaknya masih perunggu ya. Bukan Indonesia emas sih, lebih ke Indonesia cemas. Anak-anak muda zaman sekarang yang maunya hidup enak. Anak-anak muda sekarang yang tidak mau merasakan yang namanya kemiskinan. Anjing, orang tua lu no makan pakai tempe, pakai tahu. Lu jalan sama perempuan pakai duit orang tua. Balik lagi ke perempuan, Iya. balik lagi ke pacaran. Kan That's- cobaan terbesar laki-laki itu adalah perempuan, adalah wanita. Bukan cobaan, godaan. Godaan terbesar laki-laki itu adalah wanita. Makanya di lagu The Changcuters, wanita racun dunia. Itu benar banget. Wanita, tapi gue nggak mau menjudge wanita itu seperti itu, karena gue tahu bahwa memang wanita itu perjuangannya sangat sakit ketika dia melahirkan, menyusui, segala macam. Derajat wanita itu paling tinggi. Gue kasih tahu ya. Sekarang gue kasih tahu. Derajat seorang perempuan, derajat seorang wanita itu lebih tinggi dibanding laki-laki. Di atas segalanya wanita. Ya. Wanita itu pemegang tahta surga. Ibu lu. Ya enggak? Lu bakal jadi ibu, lu bakal megang surga, min. Ya enggak? Lu megang semua doa. Kalau sekarang lu merendahkan serendah-rendahnya martabat dan harkat lu sebagai perempuan, terus lu gimana nanti lu mau megang surga? Hakikatnya perempuan itu dikejar, bukan ngejar. Hakikatnya perempuan itu yang menerima, bukan perempuan itu yang memberi. Zaman sekarang banyak perempuan tolol. Sorry to say. Banyak banget perempuan tolol demi laki-laki. Iya. Fakta dan data menyebutkan hal tersebut. Datanya sudah konkret karena saya mencari data. Sekarang lu lihat FYP. Oke, iya dari contoh tersebut ya. Contoh kecil. paling simple. Lu buka TikTok. Lu cari FYP terbanyak di Indonesia. Cewek joget-joget pakai jilbab tapi pakaiannya ketat. Itu salah satu contoh perempuan yang merendahkan harkat martabatnya sebagai perempuan. Apakah pantas wanita dibilang suci sekarang? Gue nggak bilang. Tidak. Jangan menjadi. Gue bukan orang suci dan gue nggak mau so suci. Ya kita bukan orang suci, kita bukan ustadz. Ya karena gue juga jujur masih bangsa. Tapi gue mirip malaikat. Nggak. Kita bukan ustadz, kita bukan orang yang alim, kita bukan orang yang gak jauh dari dosa, kita deket dosa men anjing sebenarnya. Cuman kita ngomong kayak begini tuh berdasarkan fakta, berdasarkan data, berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita alamin, apa yang sedang terjadi sekarang. Itu banyak banget. Gimana ya, gue kadang sebagai laki-laki juga males sama perempuan yang merendahkan dirinya
demi mendapatkan laki-laki. Kadang kalau lu dapat laki-laki memang tahu, itu lu pasti bakal di treat like a queen, but not a queen if you give your crown. Yes. Lu bukan ratu, lu diratuin, dijadikan sebagai ratu. Lu bukan ratu ketika lu memberikan mahkota lu. Betul. Setuju gua. I agree. Mahkota perempuan apa, men? Banyak. Gue nyesel udah megang-megang perempuan, pegang tangan, pelukan. Nyesel gue baru, oh iya bener ya gitu. Karena memang seorang perempuan itu derajatnya lebih tinggi dibanding laki-laki gitu. Dan laki-laki tanggung jawabnya lebih besar dibanding perempuan. Iya. Laki-laki hidupnya, semasa hidupnya dia harus menanggung jawab semuanya, keluarganya, ibunya, adik-adiknya jika dia punya adik, tanggung jawab atas dosa-dosa adiknya, dosa-dosa ibunya, dosa-dosa adik perempuannya. Ketika dia mati, dia masih harus mempertanggungjawabkan itu. Ketika dia nikah, pertanggungjawabannya lebih banyak. Ketika dia mati, pertanggungjawabannya jauh lebih banyak. Jadi apa yang pantas dirayakan dari hidup seorang lelaki kalau bukan untuk pertanggungjawaban? Jadi makanya kenapa semua nabi laki-laki pikirannya satu, fokus satu, nggak bisa dia multitasking. Jadi lu kalau mau nasihatin laki-laki, mau ngomelin laki-laki, tunggu bener-bener pikirannya jernih. Tuh. Berarti itu jadi alasannya kenapa kalau lu ngeliat bokap lu, liat bapak lu, iya tuh ngeliat di depan teras duduk ngerokok, bawa kopi, itulah dia harus mikirin besok anak gue makan apa, besok ini istri gue ngasih istri gue apa. Tuh kan pasti nanti ada yang mikir kan yang tentang masalah wanita ini ya. Akan Ini wanita yang ngomong ya misalkan. aku kan juga ini yang begini gara-gara dia, gara-gara si cowok ini gitu. Tanggapan lu gimana, Mik? Coba. Tanggapannya gini, lu hidup tuh hidup sendiri, pilihan, lu punya pilihan pasti kan, nggak mungkin gara-gara satu orang. Iya. Ya nggak? Lu harusnya punya pilihan. Kenapa gue ngasih? Pasti pilihan lu itu karena gue sayang. Iya. Dan ada loh, gue punya temen yang si laki-laki ini maksa untuk memberikan mahkotanya, untuk minta mahkotanya. Tapi apa? Temen gue yang perempuan ini, dia punya pilihan dan dia punya prinsip yang dia pegang teguh. Dia punya pendirian. Enggak, gue nggak mau ngasih. Sampai akhirnya putus. Dia nggak masalah akan hal itu. Lu mau diputusin, mau diapain karena lu nggak ngasih kemahkotaan lu, itu nggak jadi masalah buat diri lu, ya nggak? Justru lu untung seuntung-untungnya dijauhin, lu jauh dari laki-laki kayak gitu, lu untung, bukan lu rugi. Ya nggak? Banyak loh laki-laki yang ingin menjaga perempuan, banyak. Tapi kan nggak semua laki-laki ingin menjaga hanya sebatas omongan, yang pada akhirnya dia juga yang merusak. Sungguh menyentuh hati kata-katanya. Wah. Itu kalau di klip
di klip ulang tuh kayak seru tuh. Asli muka lu lah gitu. Ntar gue crop aja tuh. Set, gue jadiin short aja. TikTok. Gue tag namanya. @arpa sampingnya @tut. Topik hari ini sangat-sangat tidak terduga adik-adik, dari judul, apalagi dari masalah wanita pula. Tapi Sama. emang topik paling seru wanita, bro. Emang Caranya wanita emang gak ada caranya habisnya. dibakar. Wanita emang gak ada habisnya kalau mau di. Tapi gue salut sama perempuan sih. Salutnya apa tuh? Salut aja. Banyak perempuan yang ingin mandiri tapi salah sih. Gue salut aja sih perempuan yang emang kuat gitu. Karena pada dasarnya perempuan gak bisa nahan. Perempuan itu salah satu manusia yang emosional. Ketika dia nangis, tandanya dia itu real perempuan gitu. Perempuan tulen gitu loh. Iya. Perempuan tuh emosional. Makanya jangan heran banyak perempuan yang bercerita. Memang itu yang dia butuh. Beda sama laki-laki. Laki-laki memendam semuanya. Laki-laki memendam semuanya, ingat. Laki-laki tidak bercerita, bos. Dia cuma main duduk, main ML. Tuh laki-laki. Setengah 3. Waktunya jadi. Oke, sekian dulu video dari kami berdua. Ya, semoga Pembahasan kali ini berat hari ini ya. banget. Ya semoga ya yang baiknya ditangkep, yang buruknya ya dibuang aja jauh-jauh. Kita di sini juga ngomong bukan sebagai ahli, ya. Kita ngomong di sini bukan sebagai ahli, tapi kita sebagai masyarakat dan pengamat, ya. Balik lagi Dan pencari data. mencari data. Kita ini sebenarnya berdua adalah kolektor. Nyari data sana sini, nyamperin orang yang punya. Oke, sekian dulu ya kawan-kawan semuanya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa coba promosi dikit kali ya, kan kita semenjak kita moto pun nggak ada promosi kayak subscribe, Iya. like gitu. Ya kali ini lah Subscribe aja. subscribe, like. Gue minta mohon banget. Mohon banget. Ingat subscriber. Ya nggak masalah. Ya semoga video kali ini mengedukasi kalian ya semuanya. Saya bukan orang berilmu. Apa itu tapi? Saya hanya orang yang berpengalaman. Asik. Kata-kata hari ini tuh kutip dulu editor tolong. Udah, see you semuanya. Ciao. Ciao.